Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dari Prodi PIAUD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sentra. Baiklah, pertama yaitu tentang ruang lingkup dan konsep pembelajaran PAUD. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Ruang lingkup PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD, moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosio-emosional, dan seni. Adapun berbagai macam ruang lingkup dalam PAUD. 1. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidikan dengan menyiapkan materi atau konten dan proses belajar. Materi usia lahir sampai 3 tahun. 1. Pengenalan diri sendiri atau perkembangan konsep diri. 2. Pengenalan perasaan atau perkembangan emosi. 3. Pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial. 4. Pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik. 5. Mengembangkan komunikasi atau perkembangan bahasa. 6. Keterampilan berpikir atau perkembangan kognitif. B. Materi untuk anak usia 3 tahun ke atas. Pengembangan materi untuk anak usia 3 tahun ke atas meliputi keaksaraan, mencakup peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran fonologi, wawasan pengetahuan, percakapan, memahami buku-buku dan teks lainnya. Konsep matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola dan hubungan, geometri dan kesadaran ruang, pengukuran, pengumpulan data, pengorganisasian dan mempresentasikannya. 3. Pengetahuan alam lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan bumi dan lingkungan. 4. Pengetahuan sosial mencakup hidup orang banyak, bekerja, berinteraksi dengan yang lain, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan. Komponen ini membahas karakteristik tempat hidup manusia. 5. Seni mencakup menari, musik, bermain peran, menggambar, dan melukis. Selanjutnya, 6 yaitu teknologi mencakup alat-alat dan penggunaan operasi dasar. 7. Keterampilan proses mencakup pengamatan dan eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah dan koneksi, pengorganisasian, komunikasi dan informasi yang mewakili. Contoh sentra atau area bermain tersebut antara lain sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni, sentra musik. Selanjutnya yaitu lingkungan anak usia dini. Ekologi adalah suatu studi tentang bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana hasilnya atau konsekuensi dari interaksi tersebut. Dengan berkembangnya lingkungan, maka berkembang pula minat seseorang. Lingkungan anak usia dini mengandung lingkungan ekologi yang berorientasi pada A. Lingkungan fisik yang terdiri dari objek, materi, dan ruang. Lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi anak. B. Lingkungan yang bersifat aktivitas terdiri atas kegiatan, bermain, kebiasaan sehari-hari, dan upacara keagamaan. C. Berbagai orang yang ada di sekitar anak dapat dibedakan dalam usia, jenis kelamin, pekerjaan, status kesehatan, dan tingkat pendidikan. D. Sistem nilai, sikap, dan norma ekologi anak akan lebih baik apabila anak diasuh dalam lingkungan yang menanamkan disiplin yang konsisten. E. Komunikasi antar anak dan orang tua di sekelilingnya akan menentukan perkembangan sosial anak. F. Hubungan hangat dan anak merasa kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungannya akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang lebih baik. 3. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD meliputi moral dan keagamaan, fisik atau motorik, bahasa, kognitif, sosio-emosional, dan seni. 1. Moral dan nilai keagamaan. Perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan perilaku positif, kemandirian, dan disiplin. Nilai moral sangat dibutuhkan agar anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. 2. Fisik atau motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidik harus bisa membedakan antara motorik kasar dan halus sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. 3. Bahasa. Dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam hal berkomunikasi. 4. Kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada perkembangan kecerdasan anak. Perkembangan kognitif anak dibagi dalam 4 periode, yaitu periode sensorimotor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasional formal. 5. Sosio-emosional. Perkembangan ini meliputi perkembangan perasaan dan emosi serta pengembangan kemampuan sosial anak. 6. Seni. Pengembangan seni dapat dituangkan dalam seni musik, tari gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. B. Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini.
Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan atau lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis guna membantu pengembangan potensi anak didik secara maksimal. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. B. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. C. Mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan, menanamkan disiplin pada anak. E. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. F. Memberikan stimulus kultural pada anak. G. Memberi ekspresi stimulasi kultural. Untuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki yang optimal di dalam memasuki ke pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. B. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah. C. Intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi. D. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak. C. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan tersendiri. Berikut ini adalah dipaparkan bentuk penyelenggaraan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal adalah taman kanak-kanak atau RA dan lembaga sejenis. Penyelenggara pendidik bagi anak usia dini pada jalur non-formal diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat sendiri, khususnya bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal. Pendidikan di jalur informal ini dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. D. Konsep dan aspek pengembangan anak usia dini secara terpadu. Terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. 1. Kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. 2. Pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. 3. Membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak yang lain. 4. Pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. 5. Pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dan menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. 6. Pengembangan kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil, kemungkinan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu karakteristik di PAUD. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada di proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Adapun karakteristik anak yaitu 1. Anak bersifat egosentris. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut mainan atau menangis ketika mengingatkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap sensori motorik yaitu usia 0-2 tahun. B. Tahap praoperasional yaitu usia 2-6 tahun. C. Tahap operasi konkret yaitu usia 6-11 tahun. Anak memiliki rasa ingin tahu atau curiosity. Anak berpandangan bahwa di dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi tergantung apa yang menarik perhatiannya. 3. Anak bersifat unik. Anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan. 4. Anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunia sendiri berbeda dengan orang di atas usianya. Mereka tertarik dengan hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. 5. Anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan.
Rentang konsentrasi anak usia 5 tahun umumnya adalah 10 menit untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara nyaman. Daya perhatian yang pendek membuat ia masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Menurut Maslow, kebutuhan manusia ada 7 tingkat yang tersusun secara hierarki, yakni kebutuhan fisik, keamanan, kasih sayang, harga diri, kognisi, estetika, dan aktualisasi diri. 2. Pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan individual anak. Dasar menjemuk anak. Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjajali anak dengan hafalan, termasuk membaca, menulis, dan berhitung calistung, tetapi mengembangkan kecerdasannya. Kunci kecerdasan anak adalah kematangan emosi, bukan pada kemampuan kognisi, karena serabut otak kognisi pada anak belum berbentuk atau belum tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, ukuran kecerdasan anak bukan pada kemampuan kognitif, melainkan pada kemampuan emosi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu komponen-komponen pembelajaran di PAUD dan strategi pembelajaran di PAUD. Karakteristik pembelajaran anak usia dini. 1. Belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui belajar bermain dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif, senang, dan bebas memilih. 2. Pembelajaran berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran harus diniati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan, serta kegiatan belajar tersebut dapat menantang untuk dilakukan anak usia dini tersebut. Klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran adalah pengelompokan strategi pembelajaran berdasarkan segi-segi yang sejenis yang terdapat dalam setiap strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu strategi pembelajaran langsung, tak langsung, interaktif, mandiri, melalui pengalaman, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pembelajaran AUD. 1. Meningkatkan keterlibatan indera. 2. Mempersiapkan isyarat lingkungan. 3. Analisis tugas. 4. Scaffolding. 5. Praktik terbimbing. 6. Undangan atau ajakan. 7. Efleksi tingkah laku atau tindakan. 8. Efleksi kata-kata. 9. Contoh atau modeling. 10. Penghargaan efektif. 11. Menceritakan atau menjelaskan atau menginformasikan. 12. Do it sinyal. 13. Tantangan. 14. Pertanyaan. 15. Kesenyapan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang keempat, yaitu model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang telah dikembangkan selama 25 tahun dan telah terakreditasi oleh National Association Early Young Childhood sebagai model pembelajaran yang direkomendasikan dapat diterapkan. Model pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada proses pembelajaran. Sentra bermain merupakan kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak dan kelompok usia serta sesuai. Model pembelajaran sentra menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. A. Pijakan lingkungan main. B. Pijakan sebelum main. C. Pijakan selama main. D. Pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak dan diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Anak diperbolehkan memilih kegiatan yang menarik baginya, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai peserta didik yang aktif dan interaktif. Kegiatan bermain dilakukan anak dalam kelompok kecil di sentra atau area yang di dalamnya terdapat berbagai material bermain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu simulasi APE. Simulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0-6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0-6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan orang lain. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar.
visualkan media pembelajaran. 1. Media hasil teknologi cetak. 2. Media hasil teknologi audiovisual. 3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer. 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. C. Jenis alat permainan edukatif. A. Jenis alat permainan edukatif ada 2, yaitu berada di luar ruangan dan di dalam ruangan. APE ciptaan Montessori yaitu puzzle geometri. APE ciptaan Georg Krusener yaitu balok Krusener. APE ciptaan Froebel yaitu balok blok DOS. Selanjutnya yaitu D. Desain kelas sentra. 1. Zona penerima. 2. Zona Messi. 3. Zona tenang. 4. Zona aktif. 5. Zona dramatik. 6. Zona lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang keenam, yaitu mempresentasikan APE dan simulasi yang sudah dibuat, alat permainan edukatif media puzzle untuk mengenal bentuk geometri pada anak usia dini. A. Pengertian media dan puzzle. Media berasal dari kata Latin medium yang berarti di antara, suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Puzzle adalah permainan yang menarik bagi anak, sebab pada dasarnya ia menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik. Pada awalnya ia mungkin mencoba menyusun gambar puzzle tanpa petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, maka dia dapat mengembangkan kemampuan sosial dengan cara mencoba menyusun bentuk. Proses pembuatan media puzzle geometri. 1. Garisah dalam media visual dapat menggabungkan unsur-unsur bersama dan akan membimbing pemirsa untuk mempelajari media tersebut dalam suatu ukuran tertentu. 2. Bentuk yang aneh atau tidak biasa dapat menimbulkan suatu perhatian khusus pada suatu yang divisualkan. 3. Ruang terbuka diiringi dengan unsur-unsur visual dan kata-kata akan mencegah rasa berjejal dalam suatu media visual. 4. Tekstur adalah unsur visual yang disajikan sebagai pengganti sentuhan rasa tertentu dan dapat juga dipakai sebagai pengganti warna, memberikan penekanan, pemisahan, atau untuk meningkatkan kesatuan-kesatuan. 5. Warna merupakan unsur tambahan yang terpenting dalam media visual. Cara pembuatan puzzle geometri yaitu A. Balok kayu panjang dipotong kecil dengan ukuran 5 cm lalu dibentuk persegi, lingkaran, dan segitiga. B. Persegi, segitiga, dan lingkaran yang sudah jadi diamplas hingga halus. C. Setelah halus, kepingan geometri tersebut dicat dengan menggunakan pilox hingga merata. D. Sambil menunggu keringnya kepingan geometri kering, siapkan papan untuk membuat alas puzzle. E. Gergaji alas puzzle sesuai dengan ukuran yang diperlukan. F. Setelah alas puzzle dihaluskan dengan amplas, lalu dicat menggunakan pilox. G. Setelah kering, media puzzle geometri siap untuk dimainkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.